Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Kita di Halo RRI, pendengar Pro 1 RRI ND, dan seperti biasanya di Halo RRI kami membuka line telepon dan juga line WhatsApp ya. Bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND untuk menyampaikan keluhan, kemudian aduan ataupun masukan terkait dengan layanan publik di sekitar Anda yang Anda jumpai, yang Anda temui atau yang Anda alami. Nah, apabila Anda mengalami hal-hal yang mungkin menurut Anda perlu diperbaiki atau perlu diklarifikasi dan lain sebagainya, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0821 4451 1957 atau di WhatsApp 0821 38 788786. Anda bisa kirimkan juga melalui pesan suara ya ke WhatsApp. Selain Anda bisa menelpon kami melalui nomor WhatsApp, Anda bisa kirim melalui pesan suara atau bisa sampaikan juga melalui pesan teks ya. Apa yang menjadi keluhan Anda, aduan Anda ataupun masukan Anda ya terhadap hal-hal yang Anda jumpai terkait dengan fasilitas publik dan lain sebagainya, pendengar ya. Dan kami akan temani Anda di Halo RRI. Kita akan bersama sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi silakan untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini mempunyai keluhan, Anda bisa sampaikan ya. Selain melalui line telepon, line WhatsApp, Anda juga bisa sampaikan melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa masuk ke menu Pro 1 RRI ND, kemudian ke menu chat di sana, dan bisa sampaikan pesan teks ya terkait dengan keluhan yang ingin Anda sampaikan ya dalam program Halo RRI. Nanti setelah Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan hal-hal yang Anda alami, kami akan coba untuk mencari jawabannya bersama dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan hal-hal yang Anda keluhkan. Saya ulangi lagi 0821 4451 1957 atau di WhatsApp 0821 3878 8786 atau melalui menu chat ya di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa sampaikan juga dalam pesan suara dan juga di pesan teks. Saya hadirkan dulu satu nomor lagu pendengar. Setelah ini saya akan kembali menyapa Anda. Kita masih bersama di Halo RRI. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim
sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Ibu, bapak, punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa yang mau bantu tolong kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Ku tak laku-laku. Ku tak laku-laku. Ku tak laku-laku. Pro 1. Halo RRI, Pro 1 RRI ND pendengar. Saya buka lagi line telepon ya di 0821 4451 1957, 0821 3878 8786, line WhatsApp-nya. Bisa Anda gunakan ya untuk menyampaikan keluhan aduan Anda ya, mungkin terkait dengan kondisi layanan kesehatan di tempat Anda, apakah ada keluhan-keluhan yang Anda alami terkait dengan fasilitas, obat-obatan, ataupun pelayanan di fasilitas kesehatan di tempat Anda ya. Anda bisa sampaikan keluhan Anda di Halo RRI pagi ini ya. Atau Anda punya keluhan di dunia pendidikan yang ingin Anda suarakan ya, misalnya kekurangan guru ataupun fasilitas sekolah yang tidak memadai atau biaya pendidikan ya, bisa juga Anda sampaikan melalui RRI di Halo RRI. Juga terkait dengan layanan transportasi, layanan publik, angkutan umum yang sulit dijangkau, jalan yang rusak, tarif yang tidak sesuai, lampu penerangan jalan dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan juga melalui Halo RRI, dan juga berbagai aduan-aduan lainnya ya, keamanan, ketertiban, terkait dengan sampah, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Line telepon kami di 0821 4451 1957. Selain itu Anda juga bisa menelpon kami ke nomor WhatsApp 0821 3878 8786, atau bisa kirimkan pesan suara juga pesan teks ya. Selain kedua nomor itu, Anda juga bisa sampaikan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, sudah ada pesan suara yang masuk ya ke Pro 1 RRI ND pagi ini. Kami hadirkan pesan suara yang sudah masuk ke WhatsApp Pro 1 RRI ND pendengar. Pro 1. Pagar pembatas. Saya Alkarius Marjono Hari, masyarakat Pantai Selatan dari Desa Wolokota, mohon kepada pihak pemerintah
untuk perhatikan keadaan jalan kami dan khususnya pagar jalan atau pagar pembatas, karena awal bulan ini sudah ada korban kecelakaan. Yang kedua, kami minta aliran listrik ke desa kami, karena sampai sekarang belum ada aliran listrik. Terima kasih. Selamat siang. Itu tadi mendengar satu keluhan aduan yang sudah masuk ke Halo RRI pagi ini dari Pak Alkarius ya di Wolokota yang meminta agar dibuatkannya pagar jalan gitu ya di arah jalur wilayahnya, karena sudah ada satu orang korban gitu yang mengalami kecelakaan akibat tidak adanya pagar pembatas jalan ya di sana. Kemudian juga permintaan terkait dengan listrik ya, karena disampaikan oleh Pak Alkarius tadi bahwa belum ada listrik di daerahnya atau di tempatnya, sehingga hari ini belum teraliri listrik ya. Nanti kami akan coba pendengar untuk mencarikan jawabannya atau menyampaikan informasi ini, meneruskan informasi ini ke stakeholder terkait, ke pihak-pihak terkait ya, untuk memberikan jawaban terkait dengan aduan atau keluhan yang disampaikan oleh Pak Alkarius dari Wolokota.
Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya. Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya. Pak, masih di kantor? Iya, masih di kantor ini. Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang. Iya. Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah. Iya, Papa mau pulang. Jadi gimana Pak? Hah? Tolonglah Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Cukup sudah, ku berikan cintaku, cukup sudah. Rasa ini untukmu mati sudah. Hati ini padamu mati sudah. Hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Seratus koma lima FM Pro 1 RRI. Ini kita masih terus bersama pendengar di Halo RRI. Dan tadi kami informasikan kembali satu aduan yang disampaikan oleh Pak Alkarius ya, dari Wolokota yang meminta dibuatkan pagar jalan begitu ya. Saya sudah bersama dengan Kadis Perhubungan Kabupaten Ende, Pak Ibrahim ya, untuk menanggapi keluhan tersebut. Selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang. Iya, Pak Ibrahim, warga di wilayah Wolokota ini ya, Pak Alkarius yang menyampaikan kekhawatirannya terkait tidak adanya pagar pembatas jalan di area wilayahnya, dan menurut informasi ini sudah ada satu korban begitu. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten ini menanggapi laporan ini? Jadi baik, selamat siang. Saya mau informasikan bahwa di Kecamatan Dona, areal Wolokota sampai Ngalupolo itu sudah kita survei menyangkut dengan efisiensi anggaran yang ada pada tahun ini, maka ditunda pemasangan pagar pengaman jalan itu. Oke. Nah, salah satunya di tempat kejadian itu sudah kita melakukan survei dan melaporkan kepada Bupati supaya segera memasang. Dan untuk diketahui bersama, kita prioritaskan kepada Ngalupolo, Wolotopo, dan semua kan kita sudah terpasang. Dan ada lagi beberapa ruas jalan itu. Nah, yang kita pada tahun ini sebenarnya kita memasang pagar pengaman jalan itu. Karena kita melihat sangat risiko karena banyak jurang-jurang itu yang cukup dalam. Oke. Jadi mohon perhatian masyarakat di Ngalupolo, di Wolokota, semua, dan semuanya bersabar. Tetap juga dalam kita melaksanakan perjuangan bersama. Baik. Dan tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim ini ditunda begitu nih. Sampai kapan informasinya Pak Ibrahim ini ditunda? Jadi kami sudah informasikan juga ke Pak Bupati menyangkut dengan pagar pengaman jalan ini. Ya. Kan beliau juga dalam hal ini mendukung. Dan dengan posisi anggaran sekarang yang kita dapat ini,
belum, dalam hal ini belum bisa kita lakukan kegiatan ini. Belum bisa dipastikan kapan begitu pengerjaannya. Ya, belum dipastikan. Tapi semua isi ruas jalan itu kita sudah ukur. Semua lakukan pengukuran. Ya, mudah-mudahan kalau memang dalam tahun ini ada anggarannya, mungkin kita akan pasang. Baik. Ya. Dan pada intinya Pak Bupati juga menerima laporan ini dan akan menjanjikan untuk menyelesaikan masalah ini. Tinggal menunggu masalah dana begitu ya Pak Ibrahim ya, anggarannya. Betul sekali, betul. Betul. Baik. Dengan efisiensi dalam tahun ini memang cukup ya kita bersabarlah. Baik. Pak Ibrahim, terakhir silakan apa pesan Anda terhadap warga di sana? Jadi pesan saya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Ngalupolo, Bolotopo, dan sampai ke Ngaluroga sana. Nah, untuk kendaraan dalam hal ini kendaraan angkutan penumpang, nah sebelum melaksanakan angkutan ini, kita melakukan uji berkala dalam pengujian kendaraan dulu. Oke. Menyangkut dengan teknis kendaraannya, apakah layak atau tidak dalam hal ini untuk mengangkut penumpang yang ada. Nah, sehingga tidak menimbulkan kejadian-kejadian seperti yang kita alami kemarin. Dan mohon pengertian baik pada pengusaha kendaraan ini, sebelum melaksanakan kegiatan operasi angkutan penumpang, periksalah kendaraannya dengan sebaik-baiknya, baik remnya, bannya, dan semua peralatan yang ada di kendaraan itu. Sehingga hal-hal ini yang tidak inginkan kita jangan terjadi lagi. Mungkin ini saja penyampaian dari kami. Oke, baik. Pak Ibrahim, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sukses, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Kadis Perhubungan Kabupaten ND ya, Ibrahim yang menyampaikan terkait dengan aduan tadi dari warga di wilayah Kecamatan Dona ya, tempatnya di Wolokota yang meminta dibuatkan pagar pembatas jalan begitu ya di areanya, dan tadi menurut informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Kabupaten ND ini sudah melakukan survei ke lokasinya, pengukuran di sana, kemudian tinggal menunggu anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya efisiensi anggaran yang dialami oleh bukan hanya pemerintah Kabupaten ND, juga berbagai instansi di berbagai wilayah di Indonesia yang mengalami hal yang sama begitu ya, dan belum bisa dipastikan kapan pelaksanaan pengerjaannya, namun nanti ketika anggaran sudah ada akan segera dilakukan pemasangan pagar pembatas jalan di tempat-tempat yang tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Ibrahim. Untuk Anda yang lainnya yang ingin menyampaikan keluhan aduan Anda terkait dengan berbagai masalah-masalah yang Anda jumpai, yang Anda alami terkait dengan fasilitas publik, pelayanan publik, silakan Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda ke line telepon, line WhatsApp Pro 1 RRI ND. Tahukah kamu ku ciumimu di saat kamu terlelap? Tahukah kamu ku dekap kamu saat kamu bermimpi? Tahukah kamu gak cuma kamu pemilik hatiku? Tahukah kamu hatiku ini adalah hatimu? Tahukah kamu di setiap tidurku ku kagumi wajahmu? Nanti kau kan tahu, nanti kau dengar bahwa aku begitu.
mataku yang jatuh berlina. Tahukah kamu saat kamu tersakiti adalah aku yang pertama terluka. Tahukah kamu ya cuma aku yang punya cinta untukmu. Tahukah kamu ya cuma aku yang rela mati untukmu. Kamu adalah surga yang ada dalam hidupku, dalam kenyataanku. Kamu aku adalah penghuni surga. Ucapkan salam pada hidup dan mati. Dalam hidupku, dalam kenyataanku. Kamu aku adalah penghuni surga. Ucapkan salam pada hidup dan mati. Kamu adalah surga yang ada dalam hidupku, dalam kenyataanku. Kamu aku adalah penghuni surga. Ucapkan salam pada hidup dan mati. Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu yang telah berlalu, mungkin kau yang terakhir untukku. Akan ku
lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku, mengalir tulus untuk cintamu. Tak ada yang lain di hatiku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Inilah cintaku, ku berikan untukmu. Setulus hatiku, ku berikan untukmu. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Semua untuk dirimu. Akan ku berikan seluruh cintaku dalam menyayangi dan memahamiku. Seluruh cintaku, kau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Dalam menyayangi dan memahamiku. Menyayangi dan memahamiku. Kita masih terus bersama pendengar di Halo RRI dan kami ajak Anda untuk bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI. Anda sampaikan keluhan, aduan Anda terkait dengan fasilitas publik atau pelayanan publik yang Anda jumpai. Dan line telepon 082144511957, line WhatsApp di 082138788786. Sudah ada yang bergabung di line telepon, saya sapa penelpon kita. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini yang Bapak Kristinus Nengah di Dombu Dowlendo. Bapak, mohon maaf, Bapak siapa? Kristinus Nengah. Kris Nengah. Iya. Di mana lokasinya? Iya. Lokasinya di mana? Kami ini Desa Wokowoe. Desa Wokowoe. Iya, jalur tempat tinggal Dowlendo nih. Desa Wokowoe ya, di Kecamatan Nangaroro. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Kris? Silakan. Ini kami mohon untuk Pak pemerintah tolong memperhatikan kami jalan ke jalur Dombu Dowlendo ini belum ada nih Pak. Jalan ke jalur Dombu Dowlendo nih. Dombu Dowlendo ya? Iya. Belum ada jalan ini. Bentuk jalannya itu sudah ada atau memang belum ada sama sekali jalur ke sana gitu? Hanya tengah saja baru bentuk jalan, tapi di kampung kami belum ada.
Oke, jalan maksudnya jalannya yang diinginkan itu jalan dalam bentuk yang sudah diaspal begitu atau sudah dirabat begitu ya? Belum. Jadi sekarang warga untuk melintasi daerah-daerah atau melakukan transportasi dengan apa Pak Kris? Jalan kaki ini Pak. Jalan kaki melewati jalur mana itu? Jalur Dombo ini, kampung Dombo Nangroro Dombo ini. Apa yang dialami begitu ketika jalan kaki di sana dengan belum adanya jalan? Ya. Apa yang dialami? Medannya susah atau seperti apa? Medan kurang susah juga Pak, tapi pemerintah belum perhatikan kami ini. Oke, baik. Jadi Pak Kris meminta perhatian dari pemerintah agar jalan ke jalur Dombu Dowolondo ya? Iya, Dombu Dowolendo. Kami minta membuka jalan kami Dombu Dowolendo. Dowolendo, agar dibuka jalan di sana ya? Oke, baik. Ya. Yang kedua ini kami minta ini jalur listrik. Dari dulu sampai sekarang belum ada listrik. Listrik di daerah mana Pak? Dowolendo juga nih Pak. Dowolendo juga ya? Iya. Belum ada? Iya. Oke, baik Pak Kris, terima kasih. Sudah bergabung. Selamat pagi. Iya, nanti kami akan coba hubungi pihak-pihak terkait ya untuk mencarikan jawabannya untuk menjawab keluhan atau aduan dari Pak Kris Nengah yang berasal dari Desa Wokowoe, Kecamatan Nangroro ya. Tadi Pak Kris menyampaikan bahwa meminta buatkan jalur jalan ya ke Dombu Dowolendo dan juga listrik di sana juga belum ada begitu. Nah, pendengar untuk Anda yang lainnya yang ingin menyampaikan keluhan, menyampaikan aduan Anda pagi ini di Pro 1 RRIND, silakan Anda bisa sampaikan keluhan atau aduan Anda ya melalui line telepon seperti Pak Kris Nengah tadi yang menghubungi kami melalui line telepon 0821 4451 1957 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 38788786 ya. Nanti kami akan coba menghubungi narasumber-narasumber pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk memberikan jawaban terkait dengan aduan ataupun keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Kalaupun kami belum bisa menghadirkan narasumbernya di hari ini karena kendala misalnya belum direspon ataupun belum dibalas oleh narasumbernya, nanti kami akan hadirkan ataupun kami akan coba mengkonfirmasi lagi setelahnya ya agar mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan pendengar ya. Satu tadi Pak Kris Nengah ya dari Desa Wokowoe. Kemudian juga sudah ada pesan yang bergabung melalui line WhatsApp ya, pesan suara melalui line WhatsApp Pro 1 RRIND. Saya hadirkan pesan suaranya. Selamat siang warga masyarakat Kota Ende sekitarnya, khususnya para setia langganan RRIND. Di sini saya ingin menyampaikan kekecewaan saya terhadap pelayanan Rumah Sakit RS2 Ende, di mana saat kejadian semalam kita benar-benar dalam keadaan sakit, minta pertolongan untuk merawat rasa sakit, malah ditolak dan disuruh kembali ke puskesmas. Apakah tanpa mereka sadar bahwa di puskesmas masih ada pelayanan untuk pasien yang sakit? Dan saat di sini saya ingin bertanya kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Direktur RSU BND, apa fungsi dari UEGD, UGD atau IGD itu apa sebenarnya itu? Apakah khusus untuk pelayanan orang yang benar-benar sekarat atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Oke, tadi satu pesan suara yang masuk ya ke Pro 1 RRIND yang menyampaikan keluhannya terkait dengan pelayanan begitu ya di Rumah Sakit
Umum Daerah ND ya. Ada keluhan ataupun aduan yang disampaikan terkait dengan pelayanan di sana ya, tepatnya di BOGD begitu pendengar. Nanti kami juga akan coba carikan, kami akan hubungi narasumbernya ataupun pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk memberikan jawaban dari keluhan ataupun aduan yang disampaikan. Sudah ada 2 tadi ya yang masuk menyampaikan keluhannya. Setelah ini kami akan coba kembali hadirkan jawaban bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Kemarin kau datang menemui aku saat aku ragu, saat aku layu. Canda tawamu tenangkan aku, Yolanda. Kau bawa cinta sebesar dunia agar engkau tahu besarnya cintaku. Apa kau tak merasa, kau tak meraba, Yolanda. Aku menunggumu di tempat biasa. Ku harap kau datang menemui aku. Jangan terlambat, ku harap cepat, Yolanda. Lelah hati ini mencari dirimu, lelah kaki ini untuk ku melangkah, untuk temui dirimu, kasih Yolanda. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kamu di mana, dengan siapa, di sini aku menunggumu dan bertanya. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kamu di mana, dengan siapa, di sini aku menunggumu dan bertanya. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kamu di mana, dengan siapa, di sini aku menunggumu dan bertanya. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kamu di mana, dengan siapa, di sini aku menunggumu dan bertanya. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kamu di mana, dengan siapa, di sini aku menunggumu dan bertanya. Yolanda. Don, ada cewek cantik tuh. Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik. Cakep. Ini batik ya si Palembang. Cakep. Duhai si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang? Apaan sih? Gak sopan banget. Kalau marah, tambah cantik, Doni, Bu Nurul. kamu tahu yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu. Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa? Minta maaf sama Raisa sekarang. Ya, Bu. Maafin abang ya, adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu yang telah berlalu, mungkin kau yang terakhir untukku. Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku. Mengalir tulus untuk cintamu, tak ada yang lain di hatiku. Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Inilah cintaku, ku berikan untukmu. Setulus hatiku, ku berikan untukmu. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Semua untuk dirimu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Dalam menyayangi dan memahamiku. Seluruh cintaku, kau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Dalam menyayangi dan memahamiku. Menyayangi dan memahamiku. RRI mempersembahkan Indonesia is Me, sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Saksikan Grand Launching Indonesia is Me serentak di seluruh Indonesia
tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Indonesia is me. Indonesia is me, kanan aku belum pindahkan kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bendera kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kanan aku memeluk bendera kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kanan aku memeluk bendera kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRIND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Indonesia tanah air,
Pendengar Pro 1 RRI, ini terima kasih Anda masih terus bersama kami di edisi hari ini, hari Jumat 18 Juli 2025, dan terkait dengan keluhan tadi salah satu pasien, keluarga pasien ya di RSUD ND yang menyampaikan keluhannya terkait dengan pelayanan di IGD RSUD ND, dan untuk menanggapi keluhan tersebut kami sudah bersama dengan Direktur RSUD ND, Ibu Dr. Esther. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Iya, Bu Dokter tadi melalui pesan suara dalam program acara Halo RRI, salah satu penelponnya melalui pesan suara, dia mengirimkan pesan suaranya menyampaikan keluhannya terkait dengan pelayanan yang dialaminya di RSUD ND, dan tadi kami juga sudah kirimkan ke Bu Esther ya pesan suaranya ya. Iya, iya. Ya, silakan Bu Esther, apa tanggapan Bu Esther? Baik, tanggapan saya terkait pelayanan di instalasi gawat darurat, sesuai dengan pertanyaan Ibu mengenai fungsi daripada IGD. Ya, jadi fungsi IGD itu artinya memberikan pelayanan darurat yang cepat dan tepat, menstabilkan kondisi pasien, serta triase untuk memprioritaskan penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Jadi seperti itu, Pak. Artinya menangani kondisi pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Oke, jadi ini dianalisa dulu begitu kondisinya ya oleh pihak rumah sakit ya? Ya, jadi prinsipnya semua pasien yang ke rumah sakit, ke IGD itu kita tidak akan menolak. Nah, jadi kita menerima pasien, kita periksa dulu, melihat kondisinya. Di situ kita akan memilah apakah pasien ini masuk ke dalam gawat darurat atau tidak. Ya. Kalau ditolak atau dipulangkan begitu, itu artinya tidak masuk dalam kondisi gawat darurat begitu ya? Harusnya itu bisa dirawat. Artinya di situ kan kita ada pembagian triase, ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, jadi triase ada merah, kuning, hijau. Yang masuk ke dalam kategori hijau itu pasien-pasien yang penanganannya bisa rawat jalan, seperti itu, Pak. Oke, dan itu disampaikan begitu ya kepada keluarga artinya pasien ya? Dokter atau perawat menjelaskan kepada pasien atau keluarganya. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini Bu Dokter. Ya, sama-sama. Ya, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi, salam sukses. Ya, salam sehat juga. Pendengar, baru saja bersama kami Direktur RSUD ND ya, Dr. Esther, yang menyampaikan tadi tanggapannya terkait dengan keluhan salah satu penelpon di Halo RRI ya, yang menyampaikan keluhannya melalui pesan suara terkait dengan layanan RSUD ND ya yang dialaminya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Esther bahwa pelayanan untuk
IGD ini memang untuk kondisi-kondisi darurat begitu ya, namun dianalisa dulu oleh pihak rumah sakit dalam hal ini di IGD untuk mengkategorikan ya apakah kondisi pasien ini darurat atau tidak. Nah, apabila darurat akan ditangani di IGD, kemudian apabila tidak darurat nanti akan ditangani, akan tetap bisa dirawat begitu ya, dengan kategori-kategori yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Esther begitu ya. Nah, itu dia pendengar, semoga bisa menjawab tadi terkait dengan keluhan ataupun aduan yang Anda sampaikan ya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan satu keluhan tadi yang juga disampaikan dari Pak Kris Tengah ya di Desa Wokowoe, Kecamatan Nangroro, terkait dengan permintaan pembukaan jalur jalan baru untuk Dombu Dowolendo ya, agar dibukakan jalan di wilayah sana, karena sampai dengan hari ini selain jalan juga listrik yang belum warga di sana yang belum menikmati listrik ya, tepatnya di Dowolendo begitu. Nanti kami mohon maaf belum bisa kami hadirkan narasumber terkait untuk menjawab aduan ataupun keluhannya. Namun kami akan terus coba menghubungi narasumbernya dan segera kami akan sampaikan atau kami hadirkan jawaban dari narasumber untuk Anda di Halo RRI. Tetap bersama Pro 1 RRI ND. Setelah ini pendengar, Anda akan bersama rekan-rekan kami di Florata siang ini. Saya Rizwan Sumbi. Selamat pagi.